Oke, di materi kita kali ini akan membahas tentang sistem digital dan sistem bilangan ya. Jadi yang perlu kita ketahui sebelum mempelajari desain rangkaian digital itu, kita mesti tahu sistem digital itu. Jadi sistem digital ini merupakan suatu interkoneksi dari sejumlah perangkat untuk memproses informasi digital. Jadi kalau misalnya kita punya, contohnya ya, ada lampu di rumah. Nah, ini itu dikoneksikan menggunakan switch. Jadi kalau switchnya kita on, switchnya 1 misalnya, lampu menyala. Nanti kalau switchnya 0 atau mati, nanti lampunya akan mati, seperti itu. Jadi bedanya sistem digital dengan analog itu, contohnya waktu semester 1 kan kita ada belajar tentang resistor variabel ya, atau trimpot ya. Jadi ini kalau kita kasih tegangan ya, terus misalnya tegangan 5 volt, kemudian kita putar trimpot ini, maka akan ngeluarin, kalau misalnya kita ukur tegangan di sini, ini kan akan keluar nilai dari 0 volt sampai misalnya 4,9 volt misalnya. Kalau kita putar ini ke kanan misalnya 0 sampai 4,9 volt. Kalau kita putar ke kiri keluarnya min 0 volt sampai min 4,9 volt misalnya. Ya. Nah, ini itu disebut analog. Karena nilainya itu berkisar antara 0 sampai dengan 4,9 volt. Jadi ada 0, ada kadang kondisinya 0,2 volt, kondisinya 0,3 volt, kemudian kondisinya 4 volt misalnya, kemudian 4,9 volt. Nah, ini kan kondisinya setiap kali putaran itu selalu ada tegangan yang keluar. Nah, beda dengan switching. Jadi switching dengan sistem digital ya. Misalnya saya punya switch di sini, saya punya saklar. Ya. Kalau seandainya saya sini tegangan plus, di sini groundnya ya. Jadi kalau misalnya switchnya saya tekan ke sini, maka output yang keluar akan langsung 5 volt atau 4,9 volt misalnya. Terus kalau saya lepas, output yang keluar itu nilainya 0 volt, seperti itu. Jadi bedanya antara digital dan analog itu seperti itu. Jadi digital itu nilainya kalau tidak 0 ya 1. Kalau tidak 0 volt ya 5 volt. Nah, beda kalau analog. Analog itu nilainya bisa berkisar antara 0 sampai beberapa gitu. Sampai n volt, seperti itu. Itu bedanya untuk digital dan analog. Oke, sekarang kita masuk ke sistem bilangan. Jadi sistem bilangan ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu bilangan yang bisa kita pakai, bilangan desimal. Ini atau bilangan basis 10. Kemudian ada bilangan biner. Ini basis 2. Kemudian ada bilangan oktal. Ini basis 7. Dan bilangan heksadesimal. Ini basis 16. Nah, jadi di dalam sistem digital itu ada 4 jenis sistem bilangan yang sering digunakan. Biasanya ini untuk mengetahui alamat-alamat dari suatu sistem digital yang dipunyai. Jadi selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari sistem bilangan ini. Pertama desimal, kemudian biner, oktal, dan kemudian heksadesimal.
Nah, untuk bilangan desimal, ini seperti yang biasa kita gunakan, yaitu bilangan per pangkat 10 ya. Jadi, misalnya saya punya angka 7.392. Ya, ini kan sama saja dengan saya menuliskan 7 dikali 10 pangkat 3, kemudian ditambah dengan 3 dikali 10 pangkat 2, kemudian ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 1 dan ditambah 2 kali 10 pangkat 0. Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan berkoma? Misalnya 7592,678. Nah, ini kalau misalnya kita pecah dia menjadi bilangan basis 10, itu kan sebenarnya ini terdiri dari 7 kali 10 pangkat 3 ya, ditambah 5 kali 10 pangkat 2, kemudian ditambah 9 kali 10 pangkat 1, kemudian ditambah 2 kali 10 pangkat 0, kemudian ditambah, ini jadi 6 dikali 10 pangkat min 1, ditambah 7 kali 10 pangkat min 2, ditambah 8 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu. Ya, kalau di belakang koma berarti 0,1. Ini 10 min 1. Kalau 10 pangkat min 2 kan berarti 0,01. Kalau 10 pangkat min 3 berarti 0,001. Ini untuk bilangan desimal. Ya, bilangan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.